Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, siang, malam dimanapun teman-teman berada ya. Hari ini bertemu lagi dengan Konsul sama Samsul ya di channel Konsul sama Samsul. Hari ini kita akan bahas tentang cermati kenakalan remaja, hindarkan pergaulan bebas, cegah HIV/AIDS ya. Materi ini Bapak dapatkan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung atau disingkat KPA. Nah, yang pertama, remaja. Siapa remaja itu? Ya, remaja merupakan masa peralihan dari fase anak menuju dewasa. Ya, masa pencarian jati diri, masa yang penuh goncangan emosional dan merupakan masa terberat. Ya, jadi masa peralihan ini ya peralihan dari anak menuju dewasa yaitu yang disebut dengan remaja. Kemudian lanjut, kalau melihat dari segi umur ya apa yang disebut remaja itu ada berdasarkan umurnya ya. Nah, ini ada umur yang pertama pra remaja ya. Pra remaja itu dimulai dari umur 10 sampai 12 tahun ya. Pra remaja atau bisa disebut juga dengan pra pubertas ya. Kemudian umur 13 sampai 15 tahun itu namanya pubertas ya, masa pubertas ya atau remaja awal ya. 13, 14, 15 itu biasanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu ya masa remaja awal. Kemudian ada remaja pertengahan. Nah, ini usia 16 tahun, 17, 18 dan 19 tahun. Ini biasanya di masa-masa SMA ya. Kelas 10, 11, 12 kemudian beres SMA atau masuk kuliah itu ya. Kemudian ada masa remaja akhir. Ya, remaja akhir itu berarti 20 sampai 21 ya, 21 tahun. Nah, artinya setelah 21 tahun atau 22 tahun ke atas itu sudah disebut dengan dewasa awal ya. Nah, ini berdasarkan sumber dari FD Monks ya, di buku psikologi perkembangan. Ya. Walaupun pada kenyataannya mungkin ada yang umurnya sudah dewasa tapi masih kanak-kanak, ada yang masih kanak-kanak tapi sudah dewasa, itu ya tergantung situasi dan lingkungan di rumah atau sekolahnya masing-masing atau tergantung dirinya masing-masing ya. Kemudian kita lanjut. Jadi itu ya untuk batasan usia ya. Nah, apa ciri-ciri perkembangan pada masa remaja? Nah, ya jadi masa remaja itu ada banyak perkembangan ya. Apa perkembangannya? Yang pertama, perkembangan organ reproduksi. Kalau dalam eh, fisik perempuan misalnya ya, payudara membesar, pinggul mengembang, berambut, kemaluan, menstruasi ya. Kemudian di ketiak ada bulu ketiak, kemudian secara psikis ya mengalami perkembangan kondisi emosional ya, terutama perempuan-perempuan yang sedang menstruasi itu mudah sekali berubah perasaannya ya. Kemudian perubahan pada laki-laki, nah ini dari segi kulit berminyak ya. Kulit berminyak biasanya ini anak-anak laki-laki itu mudah jerawatan ya. Kalau laki-laki tersebut tidak menjaga kebersihan, maka dia akan mudah terserang jerawat ya. Kemudian dari segi suara itu mulai berubah karena mulai tumbuh jakun sedikit-sedikit ya. Itu biasanya mulai ngebas kalau laki-laki. Kemudian di ketiak juga tumbuh bulu ya. Kemudian tumbuh rambut di kemaluan dan juga ada ejakulasi ya atau mimpi basah dalam Islam ya. Jadi ada dua perkembangan ya, perkembangan organ reproduksi, kemudian ada perkembangan secara fisik. Kita lanjut. Nah, ini mengapa penting edukasi terhadap remaja ya? Mengapa penting? Jadi teman-teman harus tahu nih, penting itu tentang masa remaja ya, dampak baik buruknya harus tahu ya. Kita lanjut.
Pada fase remaja, nah rasa ingin tahu sangat tinggi, ya lebih tinggi lagi, mencoba hal baru, ya karena didorong oleh rangsangan seksual, ya. Makanya pada masa remaja ini cenderung mulai menyukai lawan jenis, ya laki-laki ke perempuan, perempuan kepada laki-laki. Kemudian yang kedua bisa terjerumus pergaulan bebas, ya seperti nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif singkatannya ya. Nah, narkotika jelas ya, bahan-bahan obat berbahaya. Kemudian ada perilaku seks beresiko ya. Jadi belum waktunya, belum menikah sudah melakukan seks ya. Kemudian kehamilan yang tidak diharapkan ya atau disingkat KTD ya. Jadi masyarakat remaja ini bisa ini terjerumus pergaulan bebas ya, bahaya juga ya. Dan paling bahaya adalah aborsi ya. Selanjutnya ini pada masa remaja merupakan periode penting karena merupakan periode peralihan dari fase anak-anak ya. Fase anak-anak nanti ke remaja, dari remaja nanti ke dewasa ya. Kemudian nanti ke tua. Kemudian fase terjadi perubahan fisik di fase ini ya. Pasti ada yang tumbuh ke atas atau berkembang ke samping ya. Kemudian terjadi perubahan emosional yang tidak seimbang. Itu mungkin mudah marah ya, mudah emosi, ya gampang meluapkan perasaan. Kemudian yang kelima, fase dengan rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terjadi dorongan untuk mengeksplorasi dan mencoba hal baru. Mending kalau yang dicoba itu hal yang baik, tapi kalau tidak baik itu bisa berbahaya, bisa kebablasan ya. Nah, di sini ada data perilaku beresiko ya, perilaku yang beresiko negatif maksudnya ya. Pertama, ada perilaku seks sebelum menikah. Nah, ya. Ini terjadi 2% remaja wanita usia 15 sampai 24 tahun ya banyak melakukan seks sebelum menikah. Kemudian 8% remaja pria di usia 15 sampai 24 tahun ya pernah melakukan seks sebelum menikah. Kemudian 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Alhamdulillah menjadi ya. Artinya 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15 sampai 19 tahun ya. Jadi di masa SMP ke SMA rata-rata ya. Ini survei dari Demografi dan Kesehatan Indonesia. Bayangkan ya, 2% dari jumlah penduduk Indonesia, remaja Indonesia itu berapa ribu mungkin ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya. Perilaku beresiko yang kedua, kelewat. Ya. Yaitu penggunaan nafza atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya. Jadi jumlah kasus narkotika mencapai 800.000 orang dan mayoritas pengguna adalah generasi milenial atau produktif berusia antara 15 sampai 25 tahun, mengutip dari berita Ainus Jabar tahun 2021. Ya. Bayangkan ini di usia mungkin kelas 89 ya sampai 25 tahun ya sekolah SMA ya. Provinsi Jawa Barat berstatus darurat narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat mencapai 950.000 jiwa atau 1,28% dari total penduduk Jawa Barat. Nah, ini bayangkan ya, darurat narkoba di Jawa Barat. Ya. Bahaya juga kalau misalnya nanti masa depan anak-anak kita bagaimana ya ke depannya kalau masih banyak yang terjerumus pada narkoba ya. Nah, ini ada data capaian tes dan ODIP. ODIP itu orang dengan HIV ya. Ditemukan berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 ya, periode Januari sampai Juni 2024. Ini laki-laki melakukan tes HIV sebanyak 20.113 orang ya. Kemudian yang ditemukan positif itu sekitar 576 orang. Kemudian untuk perempuan yang mengikuti tes itu 27.669 orang dan positif itu 86 orang ya.
Bayangkan kalau sebelum menikah pas dites ternyata perempuannya itu HIV, pasti akan tidak jadi menikahnya ya, bahaya juga. Nah, itu ya mungkin datanya ya Januari sampai Juni ya. Nah, belum tuh Juni, Juli sampai Desember belum tahu kita. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada ya, tidak meningkat. Kemudian ini kasus HIV pada usia remaja di Kota Bandung ya. Kasus HIV usia 15 sampai dengan 19 tahun 2,12%. Ya. Ini di Bandung ya. Bandung itu paling berapa puluh ribu jiwa gitu ya. 2% dari ribuan jiwa itu berapa ya? Banyak ya. Kemudian penularan HIV dapat terjadi di 3 tahun sebelumnya. Ya, kemudian kasus HIV pada usia 20 sampai 29 tahun itu berjumlah 46,75% dapat terjadi karena penularan HIV di usia remaja. Itu ya kan usia remaja tadi ya. SMP SMA itu sampai 21 tahun lah ya. Udah tertular HIV. Alhamdulillah. Kemudian sektor pendukung program penanggulangan HIV pada remaja yaitu peran keluarga. Makanya keluarga, orang tua, kakak adik itu harus tahu tentang bahaya HIV/AIDS. Kemudian sektor keagamaan. Nah, setiap orang tuh harus betul-betul mendalami tentang agamanya ya, mana hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan agama ya. Kemudian sektor pendidikan. Nah, ini ya seperti sekarang ini teman-teman menyimak video tentang bahaya HIV/AIDS ya di masa remaja. Mudah-mudahan meningkatkan pengetahuan wawasan kalian tentang bahaya HIV/AIDS sehingga terhindar dari narkotika, psikotropika, zat adiktif, kemudian kekerasan seksual ya atau HIV/AIDS ya. Kemudian, nah ini faktor pendukung juga ini peran masyarakat dalam perubahan perilaku di lingkungannya, aspek legal tes HIV pada usia kurang dari 18 tahun ya. Jadi masyarakat juga kalau bisa dicoba nanti didata warga-warganya apakah dites apakah ada yang terkena atau tidak HIV/AIDS ya. Kalau ada terkena segera ditindaklanjuti ya. Kemudian kita lanjut. Nah, HIV itu apa sih? Ya, HIV itu merupakan singkatan yaitu Human Immunodeficiency Virus ya, atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya, nama virus itu HIV. Kemudian AIDS itu apa? AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome ya, atau kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh, dan kondisi ini berada di tahap infeksi akhir. Jadi tadi mah HIV udah kena orangnya ya, terkena HIV. Nah ini mah kekebalan tubuhnya ya diserang sehingga mudah terserang penyakit ya, mudah lelah, mudah sakit, dan bisa saja komplikasi. Naudzubillah ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini virus HIV hanya menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Jadi tidak menyerang yang lain ya, kekebalan tubuhnya mudah sakit itu ya. Kemudian apabila kekebalan tubuh menurun maka orang akan mudah terserang penyakit itu ya. Nah, bagaimana virus ini menular? Virus ini menular melalui pertama cairan darah. Cairan darah lewat penggunaan narkoba dengan jarum suntik, jadi gantian tuh suntik ganti itu kemungkinan besar itu bisa tertular ya. Kemudian yang kedua melalui cairan kelamin ya, cairan darah lewat aktivitas seksual yang beresiko tadi ya, belum waktunya atau udah ganti pasangan ya. Dan yang ketiga air susu ibu. Nah ini ketika ibunya terkena HIV menyusui anaknya itu kemungkinan besar akan menular pada anaknya. Oke, kita lanjut. Bagaimana prinsip penularan HIV? Mari kita simak videonya ya biar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Hai, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana cara penularan HIV. Prinsip penularan HIV adalah ESSA atau EC. Prinsip ini bisa menjawab berbagai macam hoaks yang muncul baik itu lewat sosial media ataupun lewat messenger. Yang pertama adalah exit, artinya virus HIV harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi HIV.
Berikutnya adalah sufficient, artinya virus HIV harus berada dalam jumlah yang cukup untuk menginfeksi. S berikutnya adalah survive, artinya virus HIV harus mampu bertahan hidup di luar tubuh manusia. E yang terakhir adalah entry, artinya virus yang telah keluar tadi harus masuk ke dalam tubuh orang yang masih negatif. Keempat prinsip EC tadi harus ada semuanya, sehingga orang yang negatif dapat kemudian terinfeksi HIV dan akhirnya jadi HIV positif. Salah satu saja dari keempat prinsip EC tadi hilang, maka HIV tidak dapat ditularkan. Jadi jelas ya, dengan prinsip EC ini, kita mampu menjawab semua hoaks penularan HIV yang telah beredar. Nah, ya, kita jelaskan lebih lanjut. Tadi ada prinsip ESSE, ya, yaitu exit, survive, sufficient, dan enter. Exit itu adanya jalan keluar bagi cairan tubuh yang mengandung HIV keluar dari dalam tubuh. Jadi ada orang yang terkena HIV positif, ya, dia keluar. Jadi ada prinsip keluar, keluarnya tadi lewat darah atau seksual dan sebagainya, ya. Kemudian survive, ya. Jadi virus itu dapat bertahan hidup di luar tubuh. Tadi contohnya jarum suntik, ya, itu masih bisa. Kemudian sufficient, jumlah virus cukup untuk menginfeksi ke dalam tubuh seorang. Kemudian enter, adanya jalur masuk virus melalui kontak langsung yang menyebabkan pertukaran cairan tubuh. Apa saja contohnya? Mari kita simak lagi, ya. Nah, HIV/AIDS tidak menular melalui, nah, ini penggunaan alat makan sehari-hari, ya. Misalnya satu rumah gantian alat makan itu tidak menular, ya, karena virus itu tidak akan bertahan lama, ya, ketika keluar gitu, ya. Kecuali tadi, ya, dia bisa bertahan di jarum suntik itu contohnya, atau aktivitas seksual. Kemudian, nah, ini juga aktivitas di keluarga, ya. Jadi walaupun dekat itu HIV/AIDS tidak akan menular. Kemudian toilet, maksudnya toilet, ya, misalnya penggunaan toilet yang bersamaan juga tidak menularkan HIV/AIDS, ya. Kemudian batuk juga tidak menularkan karena virusnya akan mudah. Hanya sel manusia, ya, yang bisa dimasuki oleh HIV/AIDS ini, ya. Dan nyamuk itu tidak punya sel itu, sehingga dia tidak akan menularkan. Walaupun tadi nyamuk itu mungkin menggigit orang yang HIV dan pindah ke orang yang tidak kena HIV, itu tidak akan menularkan, ya. Nah, ini, ya, sama mungkin kuman dan sebagainya. Lanjut. Nah, HIV tidak menular melalui kontak sosial, ya. Makan bareng, minum bareng, cium pipi, teleponan, WC, ya, udah bisa bersamaan. Berenang juga tidak, ya, karena dalam air juga HIV itu akan mudah mati. Nah, bagaimana perjalanan HIV menuju AIDS, ya? Ketika terkena itu tidak langsung menyerang sistem kekebalan tubuh, tapi ada periodenya. Periode pertama itu periode jendela 2-3 minggu terinfeksi, itu gejalanya seperti flu, ya. Bisa aja periode ini 2 minggu sampai 6 bulan, ya. Kemudian, nah, ini HIV plus, ya, 3-10 tahun, ya, tampak sehat, tempat aktivitas biasa, masa tanpa gejala, ya, kalau dia minum obat, ya, minum obat itu. Nah, kalau dia sudah terkena AIDS, nah, ini 1-2 tahun itu timbul gejala diare berat, badan turun, demam, gangguan saraf, berjamur, mungkin, seperti itulah. Pokoknya, dan banyak lagi lah penyakit-penyakit yang bisa terkena. Nah, apakah HIV dapat dikenali secara fisik? Nah, tentunya tidak, ya. Jadi secara fisik tidak akan terlihat, ya, apakah orang tersebut terkena HIV atau tidak, karena seperti penyakit normal pada umumnya, batuk, pilek, diare, gitu, ya. Hanya saja orang dengan HIV/AIDS ini dia mudah terserang penyakit, ya. Nah, bagaimana memastikan seorang terkena HIV atau tidak? Nah, ini dengan menggunakan PCT, ya, atau Voluntary Counseling and Testing, ya. Jadi apa itu? Nah, bisa kita lihat, ya, di kronologi bagaimana. Nah, jadi ini adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui status HIV dan dilakukan
secara sukarela serta melalui proses konseling terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya datang ke tempat itu ya, biasanya ke puskesmas juga bisa ya, klinik bisa ya dites itu HIV, secara sukarela nanti bisa dicek ya, nanti ada konselingnya nanti ya, dibantu. Kemudian lanjut, nah ini fasilitas kesehatan ya, tadi ada 80 puskesmas di Bandung ya, ada 80 puskesmas, ada 21 rumah sakit, klinik mawar PKBI ya, 2 lembaga pemasyarakat juga ada ya di Bancai, ada BBKPM ya gitu. Banyak ya ininya, lembaga yang bisa melakukan tes PCT ya. Lalu apakah HIV dapat disembuhkan? Nah, ini jawabannya adalah belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV, tetapi virus HIV dapat dikendalikan dengan terapi ARV ya. Artinya apa itu ya, obat, bukan obat ya. Nah, ini obatnya obat antiretroviral ya, disingkat ARV. Jadi obat ini tidak membunuh virus tapi dapat melambatkan pertumbuhan virus ya. Waktu pertumbuhan virus dilambatkan, begitu juga penyakit HIV. Jadi tidak mengobati tapi memperlambat. Jadi jangan sampai kita semua terkena penyakit itu ya. Nah, apa peran kita sebagai generasi muda ya? Peran kita yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman mengenai HIV/AIDS ya, secara komprehensif menyeluruh ya, dari dasar gejalanya, penyakit dampaknya ya, dari sumber yang valid seperti ini ya, kemudian dari dokter langsung ya, jangan dari teman yang belum tentu tahu ya, dicek dulu validnya informasi tersebut ya. Yang kedua, menghindari segala bentuk perilaku berisiko yang dapat menularkan HIV ya, misalnya dengan pacaran itu juga hati-hati ya, atau kenalan dengan orang yang tidak kenal, bahaya juga itu ya, nanti diajak ke tempat yang tidak baik, bahaya juga. Yang ketiga, menyebarkan luaskan edukasi mengenai HIV/AIDS ya. Jadi teman-teman, nanti tugasnya itu ya, nanti kalian kampanye tentang bahaya HIV/AIDS ya, 1-2 menit aja cukup. Dan yang keempat, terlibat aktif dalam aksi sosial terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta isu di dalamnya. Aktif di media sosial atau bisa melalui kata-kata di media sosial, yuk kita hindari HIV, yuk misalnya HIV tidak menular melalui kotak, macam meja makan, toilet dan lain sebagainya, itu bisa di eh, kembangkan ya melalui media sosial kita tentang penanggulangan HIV/AIDS ini ya. Itu mungkin teman-teman ya. Jadi tugas kalian adalah membuat video tentang kampanye menghindari HIV/AIDS ya. Pertama, pengertian HIV/AIDS itu apa ya, HIV dan AIDS ya. Kedua, misalnya menyebar atau menularnya lewat apa. Ketiga, kemudian kampanye menghindari HIV/AIDS ya, bagaimana caranya. Itu mungkin ya, waktunya itu 1-2 menit aja lah, jangan lama-lama ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.